pelajaran kita pada bab berikutnya, bab ke-29, babu qada'i hawaijil muslimin. Bab menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, ya. Menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat dan dalil-dalil. Di antara ayat yang beliau bawa firman Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebajikan, semoga kalian beruntung, ya. Ayat selengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, semoga kalian beruntung. Di sini Allah merintahkan seorang untuk berbuat kebajikan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkan yaitu berbuat kebajikan kepada orang lain, ya, karena sebelumnya Allah sudah mengatakan irka'u wasjudu wa'budu, ya. Rukuklah, sujudlah, ibadahlah. Kemudian Allah lanjut waf'alul khair, lakukanlah kebajikan. Berarti kebajikan tersebut terkait dengan orang lain. Sebelumnya kebaikan terkait dengan diri sendiri, sujud, rukuk, ibadah. Waf'alul khair yaitu lakukan kebajikan terkait dengan orang lain, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Dan kebajikan apa saja silakan dilakukan. Ibnu Abbas mengatakan waf'alul khair, beliau menafsirkan dengan silaturrahim, ya, wa makarimil akhlak. Silaturrahim dan makarimil al-akhlak. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, likai taf'adu wa tafuzu bil jannah, agar kalian bahagia dan kalian masuk surga. Demikian tafsiran para salaf. Al-khair di sini mencakup segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan bagi orang lain, maka itu hendaknya kita lakukan. Dan itu manfaatnya kembali kepada kita. Ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Oleh karenanya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, sumber kebahagiaan atau fondasi kebahagiaan kembali kepada dua perkara. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Kalau Anda ingin bahagia, kumpulkan dua perkara ini, Anda akan bahagia. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Al-jaza' min amal, balas dengan perbuatan. Anda membuat orang bahagia, niscaya Anda juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah orang yang paling semangat memberi kebaikan kepada manusia. Karena kita dapati, ya, sebagian orang senang berbuat kebaikan. Ya, meskipun di situ dia ada yang dia korbankan, entah waktunya, entah hartanya, ya, entah tenaganya, ya, dia korban, tapi dia kecanduan. Dia kecanduan. Kenapa? Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Kebahagiaan itu mungkin tidak bisa diungkapkan, tapi Allah kasih kebahagiaan pada dirinya, sehingga dia semangat berbuat kebaikan kepada orang lain, ya. Namun tadi semua harus dikerjakan dengan ikhlas. Jadi, waf'alul khair, lakukan kebajikan apapun. Selama itu baik, lakukan. Terutama terkait dengan kebutuhan orang lain. Terutama terkait dengan kebutuhan orang lain. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dua hadis. Hadis pertama, wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzalimi saudaranya tersebut. Wa la yuslimuhu, dan juga tidak menyerahkan saudaranya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah selalu memenuhi kebutuhannya juga. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melonggarkan penderitaan seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan ringankan penderitaan yang akan dia hadapi pada hari kiamat kelak. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya.
Di sini konsekuensi dari memenuhi kebutuhan saudara adalah konsekuensi dari persaudaraan sama muslim. Kalau Anda muslim, dia muslim, Anda mampu untuk membantu, kenapa tidak bantu? Apapun hajatnya, kebutuhannya. Apalagi hajatnya sampai pada tingkat darurat. Bahkan Allah mengatakan kalau saudara kita dalam kondisi darurat dan kita mampu, maka wajib, bukan sunnah lagi, wajib bagi kita untuk membantunya. Misalnya, Syekh Utsaimin rahimahullah memberi contoh, misalnya ada seorang, dia sangat lapar. Kalau dia tidak makan, dia bisa meninggal dunia. Sementara kita ada makanan. Dia boleh ngerebut makanan dari tangan kita, boleh. Kenapa? Karena wajib bagi kita untuk membantu dia karena kondisinya darurat. Jadi terkait dengan hidup dan matinya, kondisinya darurat. Kebutuhan yang kedua, yang tidak darurat, maka disunahkan bagi kita untuk membantu saudara kita. Yang tidak darurat, ya kebutuhan, ada keperluan, kita temani dia kemana, dia ada keperluan apa, kita bantu selama kita bisa lakukan. Ya. Karena itu adalah perbuatan kebajikan. Dan Allah akan balas hal tersebut, ya. Makanya Allah mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi." Siapa yang sedang membantu saudaranya, kana Allah fi hajati, maka Allah akan membantu keperluannya. Suatu saat dia akan dalam kondisi yang sulit dan yang membantunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, siapa yang meringankan beban penderitaan seorang muslim, maka Allah dengan keringanan tersebut Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat kelak, dan siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat kelak. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melapangkan penderitaan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melapangkan juga atau meringankan penderitaan yang akan dihadapi pada hari kiamat kelak. Di sini naffasa berasal dari tanfis, seperti seorang yang tadi nafasnya susah kemudian menjadi lega. Sehingga para ulama menjelaskan ketika seorang membantu saudaranya, tidak harus penderitaan saudaranya tersebut hilang, tidak harus. Dia meringankan penderitaan saudaranya saja itu sudah mendatangkan pahala yang besar, apalagi sampai menghilangkan. Cukup meringankan, karena nafas tadinya sulit bernapas kemudian bisa agak lega, meskipun masih ada sesak. Tapi kalau dia bantu saudaranya menghadapi penderitaan dengan meringankan, maka itu sudah dapat pahala yang besar. Jadi tidak harus penderitaan tersebut hilang. Kita mungkin misalnya ada seorang sakit, kita nggak bisa bantu dia secara totalitas karena kita nggak punya uang. Kita bantu sekedarnya, sebisanya, yang paling tidak dia merasa lega, meskipun penderitaannya tidak hilang. Tapi leganya dia itu akan memberi kelegaan bagi kita pada hari kiamat kelak. Dan di sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia juga. Tidak. Tapi Nabi langsung loncat ke penderitaan akhirat. Siapa yang menghilangkan atau meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat kelak. Kenapa? Karena penderitaan dunia, insya Allah orang bisa hadapi. Meskipun berat, meskipun sulit, akan terlewatkan. Ya, langit tidak selalu hujan, pasti ada panas. Ya. Angin tidak terus berhembus, suatu saat angin tersebut akan berhenti. Ya, udara tidak selalu panas, akan ada segar, ya. Dan demikian, musibah, ya mungkin menyedihkan, pilu, tapi akan lewat. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan bisa hilang. Tapi penderitaan akhirat, penderitaannya di padang mahsyar 50.000 tahun. Sehingga sulit orang untuk menghadapi penderitaan ahwal, kondisi-kondisi genting pada hari kiamat kelak. Makanya, Nabi tidak menjanjikan ganjaran mengurangi penderitaan orang lain dengan ganjaran di dunia. Langsung Nabi loncat ganjaran di akhirat. Karena penderitaan dunia bisa kita hadapi. Yang sulit adalah penderitaan di akhirat. Maka seorang ingat akan hal ini. Siapa yang mengurangi penderitaan saudaranya di dunia, penderitaannya akan dikurangi di mana? Di akhirat. Saat itu kita butuh. Dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia masih ada orang yang bisa tolong, kita masih bisa usaha, kita masih bisa bergerak. Tapi kalau di sana nggak bisa apa-apa. Oleh karena ini ganjaran yang sangat besar untuk menghilangkan penderitaan saudara kita. Ya. Baik.
Kemudian kata Nabi SAW, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, ya dia tidak bisa bayar utang misalnya, dia kasih kelonggaran, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan beri kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka pelajari Al-Qur'an tersebut di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka, rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat juga akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji mereka di sisi para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu, siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, maka tidak ada manfaat nasabnya yang tinggi. Rawahu Muslim. Tadi sudah kita jelaskan tentang keutamaan orang yang meringankan penderitaan saudaranya, Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat. Berikutnya, wa man yassara ala mu'sir. Mu'sir ini apa? Orang yang berhutang sama kita, jadi tidak bisa bayar. Kata para ulama, hukumnya wajib kalau ada orang punya hutang sama kita sudah berbuat baik sama dia dengan memberi hutang kepada dia, kita dapat pahala ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salafu yajri majra syatri sadaqah. Memberi hutang pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau antum pinjamin orang 100.000 seperti antum bersedekah 50.000. Ketika jatuh tempo kemudian kita tagih, ternyata dia dalam kondisi sulit, kita tahu dia sulit ya. Bukan sok sulit ya. Dia memang sulit. Maka wajib bagi kita untuk memberi kelonggaran bagi dia sampai dia bisa membayar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika seorang yang berhutang tersebut dalam kondisi sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka wajib untuk ditunda sampai dia dalam kondisi lapang. Para ulama mengatakan hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Kita nagih orang, kemudian dia tidak mampu. Beda kalau dia mampu. Buktinya dia mampu, dia punya aset. Dia punya aset. Dia punya sertifikat tanah banyak. Dia punya mobil banyak ya. Kemarin baru traktir teman. Dia masukkan ke statusnya. Sementara utangnya sama kita belum bayar ya. Dan saya baru dibilang sama teman kemarin gitu. Gimana Ustaz? Susah Ustaz. Saya nagih dia nggak bayar-bayar, tapi statusnya makan di sana, makan di sini, traktir teman, Masya Allah. Sampai ada yang datang sama saya, bahkan saya juga ditraktir sama dia. Ini gimana traktir orang tidak dibayar-bayar ya. Jadi kalau dia punya uang ya kita tagih, nggak ada masalah, itu hak kita. Kalau perlu, kalau memang dia ngeyel bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menjual paksa barangnya kalau memang dia ternyata punya aset. Yang kita bicarakan adalah orang yang tidak mampu. Benar-benar tidak mampu, dia nggak punya apa-apa. Mungkin dia punya kendaraan yang dia gunakan untuk wajib, yaitu kebutuhan primernya. Jadi dia punya tempat tinggal, kebutuhan primernya ya. Kita tahu dia tidak mampu, wajib bagi kita untuk memberi ditunda, penundaan, wajib. Karena Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa yang tidak mampu, kesulitan, maka wajib untuk ditunda. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, dia memperingatkan sebagian orang yang berbuat zalim. Kenapa ada orang punya utang sama dia dan dia tahu orang ini tidak mampu, benar-benar tidak mampu, pailit, benar-benar tidak ada hartanya, kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditangkap, untuk padahal dia tahu orang ini memang tidak mampu. Ya. Hukumnya tidak boleh kita kemudian menekan dia, memaksa dia ya. Lain halnya kalau dia punya aset. Ya sudah, kita memberi tundaan, kita dapat pahala. Pahala masih mengalir, dia masih punya hutang, kita kasih penundaan, dapat pahala. Nabi SAW bersabda, "Man anzara mu'siran
au wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Siapa yang memberi penundaan kepada orang yang berhutang kepadanya dalam kondisi sulit, dia kasih penundaan, atau dia menjatuhkan sebagian hutangnya, misalnya hutang 100 ribu, udah bayar 50 ribu aja, maka Allah akan menaungi dia pada hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pahalanya besar, ya. Terhadap orang yang punya hutang sama kita, ya. Wa in kana dhu isratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kita bisa melakukan dua hal. Pertama, kita kasih penundaan. Silahkan, nanti kalau kamu punya kemampuan, kamu bayar, ya. Penting kamu serius. Yang kedua, yang lebih baik, wa an tasaddaqu, kita sedekahkan. Kalau bahasa kita ikhlaskan. Nah, kita mengikhlaskan ini tidak syarat harus seluruhnya. Kita bilang, ya udah, kamu bayar 70% aja, 30%-nya saya ikhlaskan. Nah, ini orang yang melakukan demikian, maka dia akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa bahagia ketika seorang punya hutang, ini sudah berusaha, gitu, orang ini dia berusaha, tahu-tahu kemudian dikatakan pada dia, enggak usah bayar, saya maafkan, ya. Itu kebahagiaan tersendiri bagi orang tersebut. Makanya orang yang melakukan ini, memberi penundaan atau kemudian dia mengikhlaskan sebagiannya, maka dia akan dapat pahala besar, di antaranya akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sebaliknya, tentunya orang yang berhutang juga harus punya adab, ya. Kalau dia mampu untuk membayar, tapi dia tunda-tunda, maka dia senantiasa dalam perbuatan zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matalul ghani zulmun." Orang yang mampu untuk bayar hutang, tapi dia tunda-tunda, dia telah berbuat zalim. Karena orang yang berhutang, terkadang untuk bayar hutang dia terasa berat. Kenapa? Karena nafsunya untuk membeli barang baru, sehingga dia tidak merasa utang dia itu sesuatu yang besar. Padahal kita tahu Nabi SAW pernah tidak mau sholat kepada orang yang belum bayar hutang. Dan kita sudah bahas tentang pembahasan ini secara khusus, tentang bahayanya orang yang tidak mau bayar hutang. Paling tidak, argo kezalimannya berjalan terus. Dia mampu bayar, tidak mau bayar. Selama dia tidak bayar, argo kezaliman dosa jalan terus. Dan tidak mengapa bagi orang yang tahu orang ini mampu untuk dia desak. Kamu punya aset, kamu bisa jual, kamu bisa ini, kamu bisa hidup dengan lebih hemat misalnya. Ini kamu sudah punya hutang, hidup mewah-mewah, kemudian tidak nyicil, ini itu adalah merupakan kesalahan besar. Jadi perlu adab di antara keduanya, adab bagi orang yang memberi hutangan, dan yang lebih tentu dituntut lagi adab bagi orang yang berhutang. Baik, selanjutnya kata Nabi SAW, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika seorang hamba menolong saudaranya. Ada satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah khususkan mereka dengan memberikan anugerah kepada mereka, yang anugerah ini untuk manfaat bagi hamba-hamba yang lain. Yuqirruhum fiha ma bagaluha. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat mereka, ya, menjadikan pahala bagi mereka apa yang mereka keluarkan untuk orang lain. Dan harta tersebut dipertahankan oleh Allah. Terus Allah kasih nikmat yang terus berjalan. Yuqirruhum fiha, yaitu Allah biarkan nikmat tersebut bertahan kepada mereka, ya, ma badaluha, selama mereka terus membantu orang lain. Fa idza mana'uha, kalau hamba-hamba ini suatu hari tidak lagi memberi bantuan kepada orang lain, naza'aha minhum, maka Allah cabut nikmat tersebut dari mereka. Fa hawwalaha ila ghairihim, kemudian Allah pindahkan kepada orang lain. Jadi maksud dari hadis ini itu Nabi SAW menjelaskan, Allah memiliki sebagian hamba yang Allah memang khususkan kasih nikmat, anugerah kepada mereka. Selama mereka membantu orang lain, anugerah terus jalan terus. Karena memang Allah khususkan mereka, dikasih anugerah. Selama mereka membantu saudaranya, anugerah jalan terus. Rizki Allah berikan terus.
Fa idza mana'uha, kalau mereka suatu hari tidak lagi membantu saudaranya dengan cara Allah, maka harta tersebut Allah akan tahan, Allah pindahkan kepada orang lain yang mau menjalankan aturan Allah. Kasih orang dia pun dapat, kasih orang dia pun dapat. Makanya ini sering saya sampaikan, saya ke Madinah, saya bertemu dengan guru saya, dia cerita bahwasanya ada seorang yang sering diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diberi anugerah dia langsung kasih kepada orang lain. Sampai ada yang bilang sama dia, "Kamu ini dapat harta kasih orang, dapat harta kasih orang." Maka dia menjawab, "Saya punya kebiasaan sama orang lain dan Allah juga punya kebiasaan sama saya. Kebiasaan saya suka bantu orang lain, maka kebiasaan Allah terhadap saya suka memberi harta kepada saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah dengan saya dengan merubah kebiasaan saya dengan orang lain." Jadi ini butuh keimanan, Allah bisa saja langsung memberi rezeki kepada orang lain tersebut. Tapi kalau Allah langsung memberi rezeki kepada orang lain tersebut, maka kita tidak dapat pahala. Tapi kalau harta tersebut mampir sama kita, kemudian kita kasih orang, kita dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kalau kita nggak mau ini, Allah mungkin kasih langsung atau lewat orang lain yang mau numpang lewat, maka dia juga dapat pahala. Ini butuh apa? Butuh keimanan. Makanya di antara cara untuk mempertahankan harta anugerah yang Allah berikan pada kita, berikan sama orang. Kalau Anda selama ini punya kebiasaan bantu orang lain, ya, tentunya kita karena Allah, tapi tidak jadi masalah ya. Di antara duniawi agar menjaga harta kita, Anda punya kebiasaan kasih orang, kebiasaan bantu orang, pertahankan kebiasaan tersebut. Dan selama ini harta nyaman, alhamdulillah, berarti itu di antara sebab Allah mempertahankan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Kalau Anda rubah cara, mulai pelit sana, pelit sama sini, pelit sama situ, nanti akan berubah pula. Ya paling tidak kurang berkah harta yang kita dapatkan. Nah, Nabi mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Jadi kalau antum punya kerabat, punya saudara, bantu ya. Bisa jadi Allah kasih rezeki untuk kerabat antum lewat antum. Kalau antum berhenti, nanti berhenti juga ya. Lanjutkan saja, kebiasaan lanjutkan. Kita hidup ya memang untuk beramal soleh. Baik. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kita tahu bahwasanya banyak ibadah yang butuh jalan. Ke masjid butuh jalan, ya. Berbakti kepada orang tua, silaturahmi butuh jalan, maksudnya butuh perjalanan. Entah naik kendaraan, entah jalan kaki, entah naik tunggangan kalau zaman dahulu. Kita umrah juga butuh perjalanan ya. Apalagi haji. Jadi banyak ibadah, jihad, banyak ibadah yang membutuhkan perjalanan. Tetapi Nabi SAW khususkan dalam hadis ini perjalanan menuntut ilmu, tidak ada perjalanan yang lain. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Nabi tidak mengatakan untuk berbakti sama orang tua, untuk berjihad, untuk umrah, untuk haji, untuk sholat berjamaah. Tidak. Untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Tidak. Nabi mengatakan siapa yang menuntut ilmu, siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kata para ulama, cara termudah untuk masuk surga adalah nuntut ilmu. Cara termudah untuk masuk surga adalah nuntut apa? Ilmu. Karena dengan kita nuntut ilmu, kita tahu banyak pintu-pintu kebaikan. Dan kita mengerti banyak pintu-pintu keburukan untuk kita jauhi. Kita pun tahu pintu kebaikan, kita akan tahu prioritas mana yang lebih utama, mana yang kurang, sehingga kita bisa memanage umur kita yang terbatas dan memanage harta kita yang terbatas. Karena kita ngerti prioritas. Ya. Itu semua tidak mungkin diraih kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karenanya dalil tentang agungnya ilmu sangat banyak. Makanya saya ingin sampaikan sama diri saya pribadi juga pada antum sekalian, nuntut ilmu itu ibadah ya. Sebagaimana antum baca Quran ibadah, sebagaimana antum silaturahmi ibadah, nuntut ilmu, duduk mendengarkan dengan niat untuk diamalkan, itu juga apa? Ibadah. Namun niatnya harus diamalkan, bukan nuntut ilmu hanya sekedar wawasan. Ingin tahu, ya, ingin begitu, cuma wawasan enggak. Ilmu itu harus diniatkan untuk diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi bumerang bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju
surga. Tadi kita sebutkan kenapa disebutkan jalan untuk ilmu, karena itu jalan termudah